Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Meike Kamaru mengaku bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari terhadap persiapan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Apalagi terhadap aturan baru tentang adanya penambahan dapil dan kursi calon legislatif yang ada di Kota Gorontalo. Hal ini disampaikan Meike Kamaru usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung di kantor KPU Provinsi Gorontalo. Menurut Meike Kamaru, bahwa dengan adanya penambahan dapil dan kursi yang ada di Kota Gorontalo sangat menguntungkan bagi partainya. Karena sejauh ini partai yang ia kendari saat ini sudah mengakar dan sudah siap menghadapi situasi dan kondisi-kondisi perubahan sistem pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Lebih jauh, politisi Partai Golkar ini menilai bahwa selama ini partainya telah menempatkan kader-kader terbaik yang representatif sebagai calon anggota legislatif yang akan duduk di dapilnya masing-masing. Bahkan kredibilitas dan kapasitasnya benar-benar berkesesuaian. Justru dengan penambahan dapil dan kursi ini akan memiliki capaian atau target yang bertambah. Pimpinan partai, ya. Kan ada ketambahan kursi di Kota Gorontalo untuk DPRD. Apa itu mempengaruhi perolehan kursi bagi Partai Golkar atau justru malah merugikan? Baik, kalau saya sebagai pimpinan partai, dengan adanya penambahan dapil dan penambahan kursi, jelas ini sangat menguntungkan bagi kami. Kami partai yang telah mengakar dan siap dengan semua kondisi perubahan-perubahan yang ada, karena memang kami menempatkan representatif calon caleg di wilayah masing-masing yang kredibilitas dan kapasitasnya benar-benar berkesesuaian gitu. Sehingganya justru dengan penambahan dapil dan penambahan kursi ini, perolehannya kami memiliki capaian yang tentu bertambah. Kami insya Allah kalau 2019 kami hanya mampu meraih 5 kursi, olehnya kami punya target untuk penambahan kursi lagi seiring dengan penambahan kursi menjadi 30 di DPRD Kota. Mungkin sudah ada persiapan khusus terkait misalnya dengan rekrutmen caleg yang memiliki basis massa yang besar di tiap dapil baru itu. Iya. Jadi kami sekarang melakukan evaluasi, baik di dapil mana yang akan bergabung, kami telah memetakan plus minusnya. Ada dapil-dapil yang berkurang dan potensial, dan ada dapil-dapil yang bergabung dan kami memiliki suara yang signifikan di situ. Olehnya ini kami juga telah memasang atau calon-calon kami tentunya dari ketokohannya, dari beberapa unsur itu kami sangat perhatikan gitu. Jadi calon-calonnya jelas dari ketokohan di tempat itu, dari lingkungan sosialnya terterima. Nah, ini tentu strategi-strategi kami dan kami sangat optimis bahkan. Bu, ada wacana terkait dengan sistem pemilu ini akan dirubah menjadi sistem tertutup. Ya. Nah, tanggapan Ibu bagaimana itu? Cenderung yang mana? Lebih suka yang terbuka atau yang tertutup ya sistemnya? Kalau saya lebih mengedepankan proses demokrasi di negara ini, ya. Proses demokrasi di negara ini dari zaman Orde Baru kita sudah beberapa kali mengalami perubahan regulasi, dan tentunya sistem proporsional terbuka ini sudah sistem yang paling ideal. Kalaupun ada perubahan ya paling tidak kan ini kewenangan MK, paling tidak akan mengcombine, ini yang diharapkan. Tetapi tentunya ini kalau dari kami sebagai partai politik, ini dari 9 fraksi di DPR RI juga sudah menolak. Tentunya akan mempertahankan proporsional terbuka. Sementara itu, anggota KPU Provinsi Gorontalo Selvi Katili menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi atau adensi
yang dilakukan para anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu merupakan langkah awal di tahun 2023. Dan ini merupakan langkah yang sangat positif bagi penyelenggara saat ini. Karena sejauh ini menurut Selvi Katili, Komisi 1 juga merupakan badan pengawas dalam proses pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Rapat koordinasi ini terkait dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah rapat koordinasi ataupun audiensi yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR Provinsi bersama KPU dan Bawaslu yang bertempat di kantor KPU di awal tahun ini, alhamdulillah ini merupakan salah satu hal yang sangat positif bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, karena Komisi 1 merupakan salah satu badan pengawas juga untuk lembaga kita, dan alhamdulillah tadi diskusi yang kita lakukan tadi bersama teman-teman dari Komisi 1, alhamdulillah semua tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU itu sudah kami paparkan, dan apa dan bagaimananya nanti ada isu-isu yang memang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 itu dipertanyakan oleh teman-teman dari Komisi 1, dan alhamdulillah KPU dan Bawaslu sudah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan itu. Yang berikut adalah audiens tadi itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kami, utamanya dalam penganggaran nanti di 2023 dan 2024. Karena tahapan-tahapan yang cukup padat di 2023 di 2024, utamanya pada pelaksanaan pilkada, pilgub, dan pilpres, itu adanya anggaran sharing antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten kota gitu. Bu, sejauh ini hambatan yang dilihat KPU sejauh ini tahu kira-kira? Alhamdulillah kalau tentang hambatan, alhamdulillah sampai saat ini belum ada hambatan yang cukup signifikan, karena seluruh tahapan-tahapan berjalan sesuai dengan peraturan dan waktu timeline yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tahapan-tahapan pelaksanaan proses pemilu sudah KPU paparkan di depan para anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, dan menyangkut sejumlah pertanyaan dari para anggota Komisi 1 menyangkut proses pelaksanaan pemilu 2024 nanti sudah dijelaskan oleh KPU maupun oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara. Tim Liputan melaporkan.